Kita akan kembali bergabung bersama jurnalis NTV Maulana Iqbal. Iqbal. Ya, Iqbal. Baik, Iqbal, silakan dengan laporan terkini Anda. Iya, Cakri, saat ini saya berada di depan pintu masuk yang berada di depan patung kuda di pintu masuk Monas. Dan seperti yang dapat Anda saksikan, Cakri, di belakang saya ini sudah berkumpul sejumlah massa aksi dari barisan buruh yang memang kami lihat dari tadi berorasi di depan pintu masuk dengan mengenakan pakaian merah-merah, juga beratribut merah-merah dan juga menggunakan topeng. Dan memang mereka ini membawakan spanduk-spanduk yang menjadi tuntutan-tuntutan mereka. Salah satunya adalah tentang PHK, juga kesetaraan upah yang sangat dituntut oleh mereka. Selain itu juga terdapat beberapa tuntutan lainnya, seperti misalnya dihapuskan disparitas upah, lalu rakyat yang menjadi hakim maksud kami, dan pembongkaran mafia ketenaga kerjaan. Dan seperti inilah, Cakri, bagaimana kondisi di depan kawasan Monas, di mana memang massa aksi ini masih ada yang di depan Monas untuk berorasi sambil berteatrikal. Dan selain itu juga, Cakri, saya akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu koordinator yang berada di lapangan. Selamat siang, Mas. Dengan siapa namanya? Ilham Jimbo. Susi Rahayu. Dengan Mas Ilham dan Mbak Susi ini, bisa diceritakan, Mbak, tuntutannya apa saja dari aksi pada hari ini? Tuntutan kita dari aksi hari ini yang utama adalah stop PHK, turunkan harga bahan pokok, kemudian Hukum mati koruptor, rakyat yang menjadi hakim. Dan Mbak, ini kalau boleh tahu asalnya dari mana saja, Mbak? Dan ini sudah dari jam berapa begitu berorasi di depan kawasan Monas? Ya, kami asal dari Cakung, Jakarta, kemudian juga gabungan dari Karawang, dari Tangerang, dan kami dari sini tadi ada dari jam 8, namun kami ada pelarangan, jadi kami baru bisa mulai di jam sekarang. Oke, Mbak, rencananya setelah aksi di depan kawasan Monas ini, apakah akan ada aksi lanjutan begitu, long march ke lokasi lainnya atau seperti apa? Mungkin kami aksinya hanya stay di sini untuk kibar-kibar bendera, bentang banner dan pasang poster. Kita nggak kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Dan seperti itulah, Cakri, kondisi di salah satu tempat yang berada di kawasan pintu masuk Monas. Dan memang kalau dapat kami informasikan, tidak hanya di sini, di seberang saya juga terdapat Federasi Buruh yang memang baru sampai dengan long march begitu, dikomandoi oleh mobil orasi dan diikuti oleh ratusan buruh yang saat ini memang tertutup oleh barisan dari Transjakarta yang memang sedang dihadang oleh pihak kepolisian begitu, mengingat bagaimana kondisi di dalam Monas ini juga masih berlangsung, baik itu para tamu-tamu kenegaraan, juga peringatan yang dihadiri oleh ratusan ribu buruh. Dan seperti yang dapat Anda saksikan, Cakri, bagaimana para buruh ini masih tetap berdiri di siang hari yang mulai panas, dan mereka tetap menyuarakan apa tuntutan-tuntutan dari tiap hal yang mereka inginkan, Cakri. Ya, Iqbal, mungkin bisa sedikit Anda tanyakan begitu ya ke rekan-rekan buruh yang ada di sana, tanggapan mereka jika sempat mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo begitu, Iqbal. Ya, Iqbal. Iqbal? Iqbal masih mendengar suara saya? Ya, Cakri, sementara untuk kondisi lalu lintas saat ini memang masih terpantau
ramai lancar, di mana pihak kepolisian tetap berjaga di sekitar kawasan lampu merah di Patung Kuda ini. Memang terjadi sedikit kepadatan karena adanya penumpukan massa aksi yang baru saja tiba dari arah HI menuju ke wilayah Monas. Cakri. Baik Iqbal, nampaknya tadi ada gangguan komunikasi begitu ya, tidak tertangkap begitu dengan rekan Iqbal, namun sudah melaporkan situasi terkini dari Silang Monas.